Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Megavina Rafita, NIM 1853011. Saya akan mempresentasikan tugas saya, Teknologi Informasi dan Komunikasi, tentang menyusun sebuah kajian yang berisi uraian tentang kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang terhadap pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Kajian ini berisi tentang kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang terhadap pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia pada Koperasi Simpan Pinjam EGZ. Penelitian ini mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Mereka mengemukakan yang pertama yaitu Goldway, tentang pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan implikasi kinerja yang lebih baik pada teknologi informasi. Yang kedua yaitu Ward dan Peppard. Mereka mengatakan bahwa untuk mendukung strategi bisnis sebuah perusahaan diperlukan suatu strategi sistem informasi dan teknologi informasi. Pengertian analisis SWOT menurut Rangkuti yaitu identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunity, namun secara kebersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threat. Nah, langsung saja ke topik kita yaitu Koperasi Simpan Pinjam EGZ. Koperasi ini adalah salah satu koperasi simpan pinjam yang sedang berkembang saat ini. Koperasi ini berdiri sejak 25 Maret 1993 dengan anggota pertama 26 dan Desember 2012 koperasi ini sudah memiliki cabang 58 kantor dan tempat pelayanan. Permasalahannya, sejalan dengan perkembangan saat ini, koperasi ini harus bisa melihat pesaing dan dunia teknologi modern, mengingat teknologi informasi menjadi salah satu nilai jual pasar yang tidak kalah pentingnya dengan produk pelayanan. Solusinya dibutuhkan pemanfaatan teknologi informasi yang disusun dengan baik, mengadopsi teknologi informasi modern yang didukung dengan sumber daya manusia yang handal, sehingga akan membantu proses bisnis koperasi ini untuk kedepannya. Nah, ini adalah tabel analisis SWOT. Pada tabel ini berdasarkan indikator sistem, kekuatannya adalah komitmen pengaruh, pengurus besar, pengawas, dan manajemen untuk mengembangkan, memanfaatkan, dan mengelola teknologi informasi sebagai sarana utama dan menjalankan proses bisnis sampai semua terintegrasi secara online. Untuk kelemahannya, belum ada arahan pengembangan teknologi informasi Koperasi Simpan Pinjam EGZ yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengembangan dan penerapan teknologi informasi di masa mendatang dengan pola berkesinambungan dan terarah. Berdasarkan indikator infrastruktur yaitu operasional sudah menggunakan komputer secara keseluruhan, beberapa kantor sudah menggunakan server lokal dengan LE-LAN kecepatan 128 KB. Untuk listriknya masih menggunakan dongfeng dan instalasi belum standar PLN. Hardware yang digunakan masih spesifikasi rendah, letak komputernya belum teratur. Berdasarkan indikator aplikasi, transaksi sudah menggunakan aplikasi khusus. Sudah ada ATM, HRM, dan inventory sudah menggunakan aplikasi khusus. Website profil company sudah profesional. Sedangkan software masih menggunakan DOS Fox Pro. Softwarenya masih HRM dan inventory belum dimanfaatkan secara maksimal, dan ATM pun belum offline. Berdasarkan sumber daya manusia, manajemen tata kelola sudah modern. Sedangkan mutu dan skill SDM yang ada saat ini dirasakan masih kurang baik
departemen IT maupun user atau aktivis. Indikator sistem peluangnya kemajuan teknologi informasi yang canggih dan berdaya guna. Pengembangan teknologi sistem informasi dapat berfungsi sebagai peningkatan brand image koperasi simpan pinjam EGZ di masyarakat. Untuk tantangannya, adanya kredit union lain di Kalimantan Barat yang sudah mulai mengembangkan teknologi informasi yang sama ke arah integration system. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasinya semakin cepat sehingga memicu kekunoan suatu teknologi yang diterapkan yang semakin pendek. Untuk indikator infrastrukturnya, harga hardware relatif semakin murah dan hardware mudah di-upgrade. Komputernya sudah dianggap sebagai kebutuhan standar. Sedangkan perkembangan infrastruktur yang sangat pesat sehingga hardware yang ada cepat ketinggalan zaman. Berdasarkan indikator aplikasi, software semakin mudah dipelajari atau user friendly. Kemampuan softwarenya semakin canggih, semakin lengkap, banyak perusahaan pembuatan software, tersedia sistem open source. Sedangkan perkembangan software atau aplikasi yang semakin cepat, software yang bagus selalu menuntut hardware yang canggih. Berdasarkan indikator sumber daya manusia untuk proses pembelajaran di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Untuk jumlah dan mutu sumber daya manusia, kredit union di Kalimantan Barat dan sekitar di bidang teknologi informasi dan komunikasi semakin meningkat. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan teknologi informasi. Yang pertama, strategi S&O, meningkatkan skala perluasan jaringan tidak hanya mencakup wilayah Kalimantan Barat dan meningkatkan tingkat pinjaman setiap anggota. Untuk strategi S dan T-nya yaitu implementasi sistem pengelola pelanggan berbasis teknik industri, penerapan ISO 9000 series pada proses pelayanan anggota, proses demand side management, dan pembangunan pelayanan ATM di tempat strategis serta jumlah pelanggan dengan melakukan keanggotaan yang selektif. Strategi W dan O-nya membuat sistem online dengan based on web. Sarana pendukung web dan infrastrukturnya memperluas penerapan sistem informasi pelaporan keuangan, penyempurnaan model proyeksi keuangan yang robust. Untuk strategi W dan T-nya meningkatkan intensitas observasi posisi citra koperasi dalam masyarakat, menyusun strategi roadmap perbaikan citra koperasi, implementasi strategi public relation. Kesimpulannya ada 6. Yang pertama, ada indikator utama digunakan dalam setiap aspek pada analisis SWOT yang dilakukan di koperasi ini. Indikator tersebut adalah sistem, sarana, infrastruktur, aplikasi, dan SDM. Yang kedua, pada indikator sistem, koperasi ini mempunyai 4 kekuatan, 5 kelemahan, 5 peluang, dan 6 tantangan. Pada indikator infrastruktur, koperasi ini mempunyai 3 kekuatan, 3 kelemahan, 8 peluang, dan 3 tantangan. Pada indikator aplikasi, koperasi ini mempunyai 4 kekuatan, 3 kelemahan, 7 peluang, dan 3 hambatan. Pada indikator SDM, koperasi ini mempunyai 1 kekuatan, 1 kelemahan, 2 peluang, dan 3 tantangan. Hasilnya bisa dirumuskan bahwa koperasi ini dapatkan 16 strategi untuk SO, 8 strategi untuk ST, 5 strategi untuk WO, dan 11 strategi untuk WT. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau pelafalan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.